Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Kali ini saya akan memberikan review materi persiapan untuk ujian akhir semester, yaitu untuk mata kuliah manajemen perubahan. Ya. Nanti silakan dipelajari manajemen perubahan itu dari bab 6 sampai bab 11 ya. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama di bab 6 itu pelajari mengenai implementasi dalam perubahan. Ya. Di situ silahkan nanti kalian pelajari langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keberhasilan itu seperti apa. Itu kan ada langkah-langkah menurut para ahli, silahkan untuk dipelajari. Kemudian di bab 6 juga pelajari faktor, ya. Ada faktor-faktor determinan, silahkan dipelajari apa saja. Itu di bab 6. Kemudian selanjutnya di bab 7, kalian pelajari mengenai masalah dan kebutuhan yang diperlukan untuk berubah. Di bab 7 itu silakan kamu pelajari penyebab penyebab terjadinya penolakan individual maupun secara kelompok ya, itu dalam perubahan seperti apa. Jadi di bab 7 itu silakan pelajari penyebabnya. Penyebab penolakan seperti apa, kemudian pelajari juga sumber penolakan ya, sumber penolakan secara individu atau organisasi itu seperti apa. Itu di bab 7 ya. Kemudian di bab 8, eh, mengenai kesiapan, bab 8 itu adalah kesiapan dalam organisasi manajemen perubahan. Itu kalian di bab 8 ini silakan pelajari hal-hal yang perlu disiapkan dalam organisasi manajemen perubahan itu apa saja, ya seperti apa. Kemudian eh, kalian di bab 8 ini persiapannya ya, persiapan dalam mengorganisasi perubahan ya, dalam mengorganisasi manajemen perubahan itu seperti apa juga dipelajari. Jadi bab 8 itu tadi hal-hal yang dipersiapkan dalam mengorganisasi manajemen perubahan apa saja dipelajari. Kemudian eh, juga ada beberapa hal ya di sini yang harus dipersiapkan dalam mengorganisasi manajemen perubahan itu juga dipelajari gitu ya. Kemudian jadi saya ulangi bab 8 itu kesiapan dalam mengorganisasi manajemen perubahan. Ya. Yang pertama di bab 8 itu kalian baca ada hal yang harus dipersiapkan dalam mengorganisasi manajemen perubahan itu dipelajari. Kemudian hal yang harus dipersiapkan dalam mengorganisasi manajemen perubahan juga kalian pelajari gitu ya. Kemudian di bab 9 memilih kompetensi yang harus dikuasai manajer untuk menghadapi perubahan. Di bab 9 ini kalian pelajari kompetensi yang harus dimiliki pemimpin ya, agar organisasinya sukses itu seperti apa, silakan. Kemudian pelajari juga
eh, hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau manajer untuk mengelola stafnya. Ya, itu seperti apa juga dipelajari gitu ya. Itu di bab 9. Kemudian di bab 10 ya, itu mengenai kepemimpinan dan komunikasi dalam manajemen perubahan. Ya, kalian pelajari eh, banyak teori ya, pemahaman perubahan menurut para ahli itu dipelajari. Kemudian di bab 11-nya, sorry, ya bab 11 itu manajemen konflik sebagai alat dalam manajemen, itu dipelajari pemahaman manajemen konflik menurut beberapa ahli gitu ya. Itu juga dipelajari ya. Silahkan nanti belajar yang sungguh-sungguh ya. Kemudian di bab 11 itu juga pelajari eh, langkah manajemen konflik itu yang bersifat mendasar menurut para ahli itu apa saja. Silakan dipelajari. Jadi silakan nanti di bab eh, 11, saya ulangi, kalian pelajari langkah manajemen konflik yang bersifat mendasar menurut para ahli itu seperti apa. Kemudian pelajari juga manajemen konflik pemahamannya menurut para ahli yang ada di dunia ini, gitu ya. Itu teman-teman materi dari bab 6 sampai bab 11 ya untuk mata kuliah manajemen perubahan. Ya, saya rasa jelas ya teman-teman, saya rasa jelas. Nanti silakan untuk dipelajari di rumah untuk persiapan UAS. Ya. Terima kasih teman-teman, saya rasa cukup untuk review materinya. Jangan lupa belajar dengan giat. Saya akhiri. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.